Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel ini Baru Kisah. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan berbagai kisah menarik, penuh makna, dan pastinya bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Setiap cerita yang hadir bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah perjalanan yang akan membawa kita menyelami sisi lain kehidupan. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda, karena disinilah kisah itu dimulai. Selamat menikmati, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaru untuk Anda. Sejak pertama kali masuk ke rumah itu, hidup seorang anak remaja bernama Arka berubah total. Ia baru saja kehilangan ibunya yang meninggal karena sakit. Dan kini ia harus tinggal bersama ayahnya yang menikah lagi. Awalnya Satya menolak kenyataan tersebut. Baginya, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan sosok ibu kandungnya. Tapi waktu berkata lain. Kehadiran seorang perempuan yang kini dipanggilnya Ibu Tiri, justru perlahan menumbuhkan benih perasaan yang sulit ia pahami. Ibu Tirinya bukan perempuan sembarangan. Ia memiliki sifat lembut, penuh perhatian, dan tahu bagaimana mengisi kekosongan yang selama ini menghantui Arka. Dari caranya berbicara, menanyakan kabar, bahkan hanya sekadar menyodorkan segelas teh hangat di sore hari, semua membuat Arka merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ia hanya menganggap itu sebagai kasih sayang biasa, kasih seorang ibu kepada anak. Namun semakin hari, semakin ia sadar bahwa ada hal lain yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Perasaan itu datang perlahan, dari tatapan matanya yang sering sengaja mencuri kesempatan untuk memperhatikan sosok ibu tirinya. Hingga rasa nyaman yang muncul setiap kali ia mendengar suara lembut perempuan itu memanggil namanya. Setiap senyum yang diberikan sang ibu tiri seakan menancap di benaknya. Satu senyum saja cukup membuat pikirannya dipenuhi bayangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malamnya pun berubah. Biasanya Arka hanya tidur setelah belajar atau bermain game. Namun kini ia sering terjaga hanya untuk memikirkan ibu tirinya. Rasa rindu yang aneh, rasa kagum yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun, menekan dadanya dengan kuat. Ia merasa bersalah, karena bagaimana mungkin ia merasakan hal semacam itu pada sosok yang seharusnya ia hormati sebagai ibu. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin kuat pula perasaan itu menarik dirinya. Puncak dari kegelisahan itu muncul ketika ia mulai terbiasa memperhatikan gerak-gerik ibunya dari kejauhan. Entah sedang menyiram tanaman di halaman, sedang berbincang di ruang tamu, atau sekadar menyiapkan makan malam di dapur, semua tampak begitu istimewa di matanya. Hal-hal sederhana yang seharusnya biasa saja, justru menjadi pemandangan yang selalu mengusik pikirannya. Arka mulai menyadari ada obsesi yang tumbuh dalam dirinya. Obsesi yang membuatnya ingin selalu dekat, ingin selalu tahu, bahkan ingin selalu melihat ibu tirinya lebih dari sekadar sosok pengganti ibu kandung. Setiap kali ibu tirinya tertawa, jantungnya berdegup tak karuan. Setiap kali tangannya disentuh, meski hanya untuk memberikan sebuah buku, ia merasa seluruh tubuhnya panas. Perasaan itu berbahaya, ia tahu betul. Namun seperti ada kekuatan yang membuatnya enggan melepaskan. Rasa bersalah tak pernah absen menghantui pikirannya. Saat berbaring di kamar, ia sering menatap langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah normal merasakan hal ini? Apakah ia anak yang durhaka? Atau sebenarnya perasaan ini hanyalah bentuk dari kehilangan kasih sayang seorang ibu yang terlalu lama ia pendam? Pertanyaan itu terus muncul, namun tak pernah ada jawaban yang memuaskan. Di sekolah, pikirannya melayang. Teman-temannya asik berbicara tentang cinta pertama, gebetan, atau pacar baru. Tapi Arka hanya diam. Baginya, cinta pertama itu justru hadir dalam wujud yang tidak seharusnya ia cintai. Hatinya penuh rahasia yang tak mungkin ia bagikan. Ia memilih memendam semuanya, seolah rahasia itu akan aman jika hanya ia yang tahu. Semakin lama, rahasia itu berubah menjadi candu. Ia ingin terus merasakannya. Bahkan, saat tidak sedang bersama ibu tirinya, bayangan perempuan itu selalu menemaninya. Wajahnya muncul dalam mimpi, senyumnya hadir di setiap lamunannya, bahkan aroma parfumnya seolah masih menempel di udara, meski ia sudah tidak ada di dekatnya. Ada satu peristiwa kecil yang membuat perasaan Arka semakin dalam. Suatu sore, ketika hujan turun deras, ia demam karena kehujanan sepulang sekolah. Ibunya masuk ke kamarnya, menaruh handuk hangat di dahinya, lalu duduk di samping tempat tidurnya sambil mengusap pelan rambutnya. "Istirahatlah nak, kamu harus cepat sembuh," ucapnya. Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu mendalam bagi Arka.
Saat itu, ia merasa tak ingin melepaskan tangan lembut yang menyentuhnya. Hatinya bergetar, pikirannya kacau, dan sejak hari itu, ia tak lagi bisa membedakan mana kasih sayang seorang ibu, mana perasaan lain yang tidak pantas. Hari demi hari, benih itu tumbuh semakin liar. Ia sudah tidak bisa hanya sekadar mengagumi dari jauh. Ada dorongan dalam dirinya untuk selalu tahu, selalu hadir, selalu memperhatikan. Dan pada saat yang sama, ada bisikan hati yang mengingatkannya bahwa semua ini salah. Semua ini akan membawa bencana. Tapi, rasa takut itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Perasaan Arka kini ibarat api kecil yang terus diberi bahan bakar. Api itu belum membakar habis, tapi cahayanya sudah cukup untuk mengubah cara pandang, cara merasa, bahkan cara ia menjalani hidup. Dan ia tahu, cepat atau lambat, api itu akan membesar dan menuntunnya pada jalan yang ia sendiri tidak tahu akan berakhir seperti apa. Obsesi itu sudah berakar. Tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah sebuah rahasia yang semakin dalam, semakin gelap, dan semakin sulit untuk ia lepaskan. Malam adalah waktu paling berbahaya bagi Arka. Saat semua penghuni rumah terlelap, saat keheningan merayap di setiap sudut ruangan, justru saat itulah pikirannya mulai dipenuhi dorongan yang sulit dikendalikan. Ada rasa ingin tahu yang membuncah, sebuah keinginan aneh yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Awalnya, semua bermula dari kebetulan. Suatu malam ketika ia hendak ke kamar mandi, matanya menangkap cahaya samar dari balik pintu kamar ibu tirinya yang sedikit terbuka. Langkahnya sempat terhenti. Di balik celah itu, ia melihat sosok ibunya yang tengah berdiri di depan cermin. Rambutnya terurai, bahunya bergerak pelan seiring ia melepas perhiasan dan kain panjang yang dipakainya. Arka terdiam, jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya menolak untuk berpaling. Ia tahu seharusnya segera pergi, tapi kakinya terpaku di tempat. Dari situlah kebiasaan terlarang itu bermula. Malam-malam berikutnya, Arka mulai mencari alasan untuk tetap terjaga lebih lama. Ia pura-pura belajar, pura-pura membaca, bahkan pura-pura sulit tidur hanya untuk menunggu saat pintu kamar ibu tirinya kembali menyala oleh lampu temaram. Dari balik celah pintu atau jendela yang sedikit terbuka, ia mengintip. Dan setiap kali ia melakukannya, rasa bersalah menusuk lebih dalam. Tapi bersamaan dengan itu, rasa candu juga semakin kuat. Setiap detik yang ia lalui saat mengintip membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Ada ketegangan, ada rasa takut ketahuan, tetapi ada juga kepuasan aneh yang membuatnya ingin terus mengulanginya. Bayangan sosok ibu tirinya dalam momen-momen pribadi itu menempel kuat dalam ingatannya, seakan terpatri di benaknya tanpa bisa dihapus. Di kamar, setelah semua itu terjadi, Arka sering bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia membenci dirinya karena melakukan hal itu, namun pada saat yang sama ia menunggu-nunggu malam berikutnya. Seolah dirinya sudah terjebak dalam lingkaran setan. Semakin merasa bersalah, semakin besar pula dorongan untuk melakukannya lagi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sekadar rasa penasaran seorang remaja, bahwa semua akan berlalu seiring waktu. Tapi kenyataannya, semakin ia mencoba menolak, semakin kuat bayangan itu menghantuinya. Ada bagian dalam dirinya yang mulai percaya bahwa perasaan ini bukan sekadar penasaran, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mungkin berbahaya. Malam-malam pengintaian itu membuat Arka semakin terikat pada sosok ibu tirinya. Ia jadi hafal kebiasaannya. Tahu jam berapa biasanya sang ibu masuk kamar. Tahu bagaimana langkah-langkahnya terdengar dari lantai kayu yang berderit. Bahkan tahu detail kecil, seperti parfum yang selalu dipakai sebelum tidur. Semua itu menumbuhkan rasa kedekatan semu yang sebenarnya hanya ada di pikirannya. Namun, seiring waktu, rasa takut ketahuan juga semakin besar. Setiap kali lantai berderit di dekatnya, ia merasa seolah jantungnya meloncat keluar. Setiap kali ibu tirinya menoleh ke arah pintu, ia buru-buru menahan napas, takut jika tatapan itu menangkap dirinya. Ada saat-saat ketika ia hampir tertangkap, ketika pintu sedikit terbuka lebih lebar, atau ketika bayangan tubuhnya tercermin samar oleh kaca di sudut ruangan. Tapi keberuntungan selalu berpihak padanya. Atau mungkin, ibunya memang tidak menyadari apa-apa. Di siang hari, Arka berusaha bersikap normal. Ia menyapa ibunya seperti biasa, pura-pura sibuk dengan pelajaran, dan pura-pura acuh terhadap kehadiran perempuan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa tegang yang selalu ia sembunyikan. Setiap kali mata mereka bertemu, ia merasa seolah rahasianya hampir terbongkar. Senyum ibunya yang tulus, perhatian kecilnya saat menanyakan apakah ia sudah makan, semua itu membuatnya semakin terjebak dalam rasa bersalah yang menyesakkan.
Ada malam-malam ketika ia berusaha menahan diri. Ia berbaring di kasur, memaksa matanya terpejam, dan mencoba menyingkirkan bayangan yang terus menghantuinya. Tapi semakin ia mencoba tidur, semakin jelas pula gambaran yang muncul di kepalanya. Hingga akhirnya ia bangkit, berjalan pelan menuju koridor, dan kembali melakukan hal yang sama. Kebiasaan itu kini menjadi rutinitas rahasia, sebuah ritual yang hanya ia dan hatinya yang tahu. Ia tahu ini salah, ia tahu konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya, tapi ia tidak mampu berhenti. Rasa ingin tahu itu seperti racun manis yang terus menuntunnya untuk kembali, untuk melihat, untuk merasakan sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Setiap langkah menuju pintu kamar ibunya adalah pertarungan batin. Ada suara dalam dirinya yang memohon agar ia berhenti, agar ia kembali ke kamar dan tidur seperti anak normal lainnya. Namun, ada juga suara lain, lebih keras, lebih dominan, yang mendorongnya untuk melangkah maju. Dan setiap kali ia selalu kalah pada suara kedua. Perlahan rasa bersalah itu mulai pudar, berganti dengan perasaan bahwa apa yang ia lakukan adalah satu-satunya cara agar ia bisa merasa dekat dengan ibu tirinya. Bahwa di balik celah pintu itulah ia menemukan ruang pribadinya. Dunia kecil yang hanya dimilikinya seorang diri. Dunia yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dunia yang penuh rahasia, penuh bayangan, penuh obsesi. Dalam keheningan malam, hanya napasnya yang terdengar pelan, hanya detak jantungnya yang berirama cepat. Ia berdiri di balik pintu, mengintip, membiarkan dirinya larut dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Sebuah dunia gelap yang lambat laun menenggelamkannya, tanpa ia tahu bagaimana cara untuk kembali. Obsesi itu kini tidak lagi sekadar benih. Ia sudah tumbuh menjadi pohon dengan akar yang dalam, menancap kuat dalam hati dan pikirannya. Dan Arka, meski tahu dirinya berjalan di tepi jurang, tetap memilih melangkah lebih jauh, karena baginya tidak ada lagi cara untuk mundur. Suatu malam, seperti malam-malam sebelumnya, Arka kembali melakukan kebiasaannya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan kamarnya, memastikan setiap lantai kayu tidak berderit terlalu keras. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa gugup, tetapi juga karena antisipasi. Ia tahu apa yang akan ia lakukan salah. Ia tahu bahwa sekali saja ketahuan, semuanya bisa berakhir. Namun dorongan itu terlalu kuat. Ia sudah tidak bisa melawannya. Lampu kamar ibunya masih menyala. Celah kecil di pintu kembali menjadi jendela rahasia tempat Arka melepaskan obsesi terlarang. Ia menahan napas, tubuhnya menempel pada dinding, lalu perlahan mendekatkan matanya pada celah itu. Dan di sana, ia melihat sosok ibu tirinya berdiri di depan meja rias, sedang menyisir rambut panjangnya dengan perlahan. Gerakan sederhana itu saja sudah cukup membuat Arka merasa seolah dunia berhenti berputar. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ibu tirinya, yang biasanya sibuk dengan kegiatannya sendiri, kali ini seolah berhenti di tengah gerakan. Ia menoleh ke arah pintu, ke arah tempat Arka berdiri. Tatapan itu menusuk, tajam, seakan langsung menembus dinding tipis yang memisahkan mereka. Arka terkejut, tubuhnya kaku. Ia ingin mundur, ingin berlari kembali ke kamarnya, tapi kakinya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa berdiri, membeku di tempat, seakan seluruh rahasianya telah terbongkar begitu saja. Detik-detik berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Sang ibu tidak berkata apa-apa, tidak juga menutup pintu. Ia hanya menatap lama dalam diam. Tatapan itu membuat Arka gemetar, membuat jantungnya berpacu lebih kencang dari sebelumnya. Di kepalanya, berbagai kemungkinan buruk berputar. Ia akan dimarahi, ia akan dipanggil ayahnya, ia akan diperlakukan sebagai anak durhaka. Semua ketakutan itu menumpuk, menekan pikirannya hingga nyaris meledak. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ibu tirinya tidak marah. Ia tidak berteriak, tidak juga menegur. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, lalu perlahan-lahan meletakkan sisir di meja rias. Dengan langkah tenang, ia mendekati pintu. Arka menahan napas, tubuhnya bergetar. Pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit lebih lebar. Kini tatapan mata mereka bertemu tanpa penghalang. Arka, suara lembut itu terdengar. Bukan suara penuh amarah, bukan juga suara yang menakutkan, melainkan suara yang sama seperti ketika ia dipanggil untuk makan malam, atau ketika ia sedang sakit. Suara yang lembut, penuh ketenangan. Tapi bagi Arka, justru kelembutan itu yang paling membuatnya goyah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba berbicara, ingin meminta maaf, ingin mengakui semua kesalahannya. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh, sementara pikirannya berputar terlalu cepat. Ia hanya bisa menatap ibunya, berharap ada kata-kata yang bisa keluar untuk menjelaskan semua ini. Tapi bagaimana mungkin ia menjelaskannya?
Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa ia sudah berbulan-bulan mengintip, sudah larut dalam obsesi yang tidak pantas? Ibu tirinya menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Senyum itu bukan senyum biasa, bukan senyum sehari-hari yang penuh kehangatan. Ada sesuatu yang misterius di baliknya, sesuatu yang membuat Arka semakin bingung. Senyum itu seolah berkata, "Aku tahu dan aku tidak marah." Saat itu juga Arka merasa seluruh tubuhnya bergetar hebat. Rahasianya sudah tidak lagi menjadi rahasia. Dunia kecil yang selama ini ia jaga rapat-rapat, dunia yang hanya ia sendiri yang tahu, kini terbuka lebar. Tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi celah aman untuk bersembunyi. Semuanya sudah terbongkar, namun yang membingungkan adalah sikap ibunya. Tidak ada hukuman, tidak ada bentakan. Justru ada penerimaan yang tidak bisa ia pahami, dan penerimaan itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Karena kini, Arka tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus berlari dan bersembunyi, atau tetap berdiri, menerima segala konsekuensi yang akan datang? Malam itu, ketika pintu terbuka lebih lebar dan suara lembut memanggil namanya, Arka merasa dirinya berada di persimpangan. Persimpangan antara dosa dan pengampunan, antara ketakutan dan keinginan, antara larangan dan undangan. Ia tahu, satu langkah saja yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam hati, ia masih berharap semua ini hanyalah mimpi, bahwa begitu ia terbangun esok pagi, semuanya akan kembali normal, bahwa ibunya tidak tahu apa-apa, bahwa rahasianya tetap aman. Namun tatapan itu, senyum itu, dan suara lembut yang memanggil namanya terlalu nyata untuk diabaikan. Arka berdiri kaku di ambang pintu, tubuhnya tegang, pikirannya kacau. Ia tahu, sejak malam itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali seperti semula. Rahasianya sudah terbongkar, dan yang tersisa hanyalah misteri besar. Apa yang sebenarnya ada di balik tatapan ibunya? Apa yang akan terjadi setelah ini? Keheningan malam seakan menjadi saksi bisu, menyimpan rahasia gelap yang baru saja terungkap. Dan Arka, dalam ketakutan sekaligus keinginannya, hanya bisa menunggu langkah berikutnya. Malam itu, setelah rahasianya terbongkar, Arka tidak bisa lagi bersembunyi di balik celah pintu. Ia berdiri kaku, menatap sosok ibu tirinya yang kini membuka pintu lebih lebar. Cahaya lampu dari dalam kamar menerpa wajahnya, membuat jantung Arka berdetak semakin cepat. Ia masih berharap ibunya akan marah, atau paling tidak mengusirnya. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. "Masuklah," suara lembut itu terdengar jelas. Bukan perintah keras, bukan juga teguran. Justru terdengar tenang, seolah-olah undangan itu sesuatu yang wajar. Arka terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Kata-kata sederhana itu terasa seperti pusaran angin yang menyeretnya ke arah yang tidak ia pahami. Arka ingin menolak, ingin berkata tidak, ingin berlari kembali ke kamarnya, menutup pintu, lalu berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Namun kakinya tidak menurut. Ada semacam kekuatan yang membuatnya tetap berdiri di sana, bahkan nyaris melangkah maju. Pikirannya kacau. Separuh dirinya berteriak agar ia berhenti, agar ia sadar dan kembali ke jalur yang benar. Tapi separuh lainnya, yang sudah lama dikuasai oleh obsesi, justru mendorongnya untuk menerima undangan itu. Dengan ragu, Arka melangkah pelan masuk ke kamar. Suara pintu yang berderit saat ditutup membuat suasana semakin mencekam. Jarak antara dirinya dan ibu tirinya kini hanya beberapa langkah. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Di dalam hati, pertanyaan-pertanyaan bermunculan tanpa henti. Mengapa ia memanggilku masuk? Mengapa ia tidak marah? Apakah ini perangkap? Atau apakah ini cara halus untuk menegurku? Semua kemungkinan berputar cepat di kepalanya, membuatnya semakin bingung. Ibu tirinya duduk di kursi dekat meja rias, masih dengan tatapan yang sulit dibaca. Senyumnya samar, tidak sepenuhnya hangat, tetapi juga tidak dingin. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ekspresi itu, sesuatu yang membuat Arka sulit menebaknya. "Kenapa kau berdiri di luar sana?" tanya ibunya dengan suara yang pelan, hampir seperti bisikan. Pertanyaan sederhana, tapi bagi Arka, itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi mulutnya keluh. Ia hanya menunduk, merasa seluruh tubuhnya gemetar. "Tak perlu takut," lanjut ibunya. "Aku tidak akan marah." Kalimat itu semakin membingungkannya. Bagaimana mungkin? Ia sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ia sudah mengintip, sudah melanggar batas yang paling pribadi. Normalnya, itu adalah kesalahan besar yang tidak termaafkan. Tapi sekarang, ibu tirinya justru memberinya ruang, memberinya kesempatan untuk masuk lebih dalam, baik secara harfiah maupun batin. Arka merasa seperti terjebak dalam mimpi aneh.
Semuanya begitu nyata, namun terasa tidak masuk akal. Ia berdiri di tengah kamar, tidak tahu harus melangkah kemana. Sementara itu, ibu tirinya hanya menatapnya, seolah sedang menunggu sesuatu. "Duduklah," katanya akhirnya, sambil menunjuk kursi di dekat tempat tidur. Arka patuh, meski tubuhnya masih gemetar. Ia duduk dengan gugup, matanya menatap lantai, tidak berani menatap wajah ibunya terlalu lama. Suasana kamar terasa begitu sunyi, hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang begitu keras di telinga. Keheningan itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Setiap detik berlalu terasa panjang, menekan, membuatnya semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang diinginkan ibunya. Ia tidak tahu juga apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, semua sudah berbeda. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke keadaan semula. Di dalam hatinya, Arka bertanya-tanya. Apakah ini tanda bahwa ibunya mengetahui obsesi yang ia pendam selama ini? Apakah ini cara ibunya untuk menguji, atau justru menerima keberadaannya? Pertanyaan itu menumpuk. Semakin lama semakin berat, waktu berjalan lambat. Arka menunggu kata-kata berikutnya, menunggu sesuatu yang bisa memberinya kepastian. Namun ibunya tidak terburu-buru. Ia hanya duduk dengan tenang, memperhatikannya dengan tatapan yang dalam. Tatapan itu membuat Arka merasa telanjang, seolah seluruh rahasia yang ia sembunyikan selama ini sudah terbaca tanpa perlu dijelaskan. Dan di sanalah letak kebingungan terbesar. Biasanya saat rahasia terbongkar seseorang akan dihukum. Tapi malam itu, Arka justru merasa seolah diberi kesempatan baru. Kesempatan yang aneh, kesempatan yang menakutkan, sekaligus menggoda. Ruang kamar itu menjadi saksi dari sebuah persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, satu langkah lagi akan mengikatnya pada jalan yang semakin gelap. Namun bagian dalam dirinya, yang sudah lama dipenuhi oleh rasa ingin tahu dan obsesi, justru mendorongnya untuk tetap tinggal. Undangan itu sederhana. Masuklah, duduklah, jangan takut. Tapi bagi Arka, undangan itu adalah jebakan manis yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia yakin malam itu adalah titik balik. Titik yang akan memisahkan masa lalunya sebagai seorang anak polos dengan masa depan yang penuh misteri dan bayangan gelap. Arka kini benar-benar berada di tengah pusaran yang membingungkan, antara ingin kabur dan ingin bertahan, antara merasa takut dan merasa diinginkan, antara logika yang memintanya berhenti dan perasaan yang memaksanya melangkah lebih jauh. Malam itu, satu hal menjadi jelas. Jalan yang ia pilih bukan lagi tentang benar atau salah, melainkan tentang seberapa jauh ia berani menyerahkan dirinya pada obsesi yang sudah terlalu lama ia pendam. Dan undangan dari ibunya adalah pintu yang membuka semua kemungkinan, baik itu kebahagiaan semu atau kehancuran yang tak terhindarkan. Sejak malam itu, hubungan Arka dengan ibu tirinya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya perubahan di dalam hati Arka, tetapi juga dalam cara mereka berinteraksi sehari-hari. Setiap percakapan, setiap tatapan, setiap sentuhan kecil, kini terasa berbeda. Ada jarak yang semakin dekat, tapi bukan jarak yang sehat. Ada batas yang semakin tipis, tapi bukan batas yang seharusnya dilewati. Arka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Senyum ibunya di meja makan kini terasa lebih dalam, seakan mengandung makna tersembunyi. Cara ibunya memanggil namanya terdengar berbeda, seolah ada sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Bahkan ketika ibunya sekadar menepuk bahunya, tubuh Arka merespons dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa, tapi di balik semua itu ada arus bawah yang mengalir pelan. Arka merasakannya setiap saat. Seolah ada bahasa diam yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan ibunya. Bahasa yang tidak pernah diucapkan tapi jelas terasa. Dan bahasa itu membuatnya semakin bingung, semakin terjerat dalam perasaan yang tidak pantas. Di malam hari, kebiasaannya mengintip sudah tidak lagi sama. Ia tidak lagi hanya mengintip dari balik pintu. Ada malam-malam ketika ibunya membiarkan pintu kamar terbuka lebih lebar, seakan memberi kesempatan bagi Arka untuk melihat lebih jelas. Itu bukan kebetulan. Arka tahu ibunya menyadari keberadaannya. Dan anehnya, ia tidak diusir, tidak ditegur, bahkan tidak ditutup jalannya. Semua itu membuat Arka semakin sulit membedakan mana yang nyata, mana yang hanya permainan pikirannya. Apakah ibunya memang sengaja, atau hanya dirinya yang terlalu jauh menafsirkan? Apakah senyum itu benar-benar sebuah isyarat, atau hanya kebetulan belaka? Pertanyaan itu terus menghantui, membuat pikirannya seperti labirin tanpa jalan keluar. Batas yang seharusnya jelas,
antara seorang anak dan ibu tirinya kini semakin kabur. Arka tidak lagi bisa menempatkan dirinya dengan benar. Kadang ia merasa seperti seorang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, tapi di sisi lain, ia juga merasa seperti seorang pria yang menginginkan sesuatu lebih dari hubungan itu. Dua peran yang bertabrakan di dalam dirinya, dan ia tidak bisa memilih salah satunya. Perasaan bersalah terus menghantui. Setiap kali ia menatap wajah ayahnya, ada rasa sesak di dada. Ayahnya percaya bahwa keluarga mereka kini lengkap dan bahagia, tanpa tahu ada rahasia besar yang tumbuh di balik dinding rumah itu. Senyum ayahnya yang tulus justru menjadi beban berat bagi Arka. Ia merasa seperti pengkhianat, meski ia belum benar-benar melakukan apapun. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Perasaan itu sudah cukup untuk dianggap sebagai dosa. Namun anehnya, semakin besar rasa bersalah itu, semakin kuat pula keinginan untuk tetap dekat dengan ibunya. Seakan rasa bersalah itu adalah bahan bakar yang justru membuat api obsesinya terus menyala. Ia mencoba melawan, mencoba menjauh, tapi setiap kali ibunya menatapnya dengan cara tertentu, pertahanan itu runtuh seketika. Ada satu momen yang membuatnya semakin sadar bahwa batas itu hampir hilang. Suatu sore, ketika mereka berdua sedang duduk di ruang tamu, ibunya menanyakan hal sederhana. "Bagaimana sekolahmu hari ini?" Tapi cara ia menatap, cara ia menunggu jawaban, terasa begitu berbeda. Arka merasa seolah pertanyaan itu bukan tentang sekolah, melainkan tentang dirinya. Tentang apa yang ia rasakan, tentang apa yang ia sembunyikan. Dan tatapan itu membuatnya terjebak. Arka menjawab seadanya. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa jawaban itu bukan yang sebenarnya. Ia ingin berkata banyak hal. Ia ingin mengatakan betapa besar obsesi yang ia rasakan. Ia ingin mengaku bahwa setiap malam ia selalu memikirkan ibunya. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia tidak berani mengucapkannya, meski bagian dalam dirinya ingin sekali melakukannya. Malam-malam berikutnya semakin berat. Arka tidak lagi hanya dihantui rasa ingin tahu, tapi juga rasa ketergantungan. Ia merasa bahwa kedekatan itu adalah sesuatu yang harus terus ada. Tanpa itu ia merasa hampa. Ia merasa kehilangnya sesuatu yang penting. Dan semakin ia larut, semakin sulit ia melepaskan diri. Batas yang kabur itu kini menjadi medan pertempuran dalam dirinya. Satu sisi, ia tahu bahwa ia melangkah ke arah yang salah. Sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi kembali. Setiap interaksi dengan ibunya membuat perasaan itu semakin nyata, semakin mengikat. Dan di balik semua itu, ada rasa takut yang terus tumbuh. Takut jika suatu hari rahasia ini terbongkar. Takut jika ayahnya tahu. Takut jika semua ini berakhir dengan cara yang menyakitkan. Namun ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Ia tetap berjalan, meski tahu dirinya berada di tepi jurang. Pada akhirnya, Arka menyadari bahwa dirinya bukan lagi pengamat rahasia yang berdiri di balik pintu. Ia sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Permainan yang melibatkan dirinya dan ibunya, permainan yang tidak ada aturannya. Dan semakin ia larut, semakin kabur pula batas antara kenyataan dan obsesi, antara cinta dan dosa, antara anak dan pria. Batas itu kini hampir hilang, dan Arka, meski sadar bahwa dirinya tersesat, tidak lagi punya kekuatan untuk menemukan jalan pulang. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti biasa di permukaan, tetapi di bawahnya ada sesuatu yang berbeda. Arka merasakan dunia kecil mereka perlahan membentuk ruang tersendiri. Ruang yang hanya bisa dipahami oleh dirinya dan sang ibu tiri. Ruang itu tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi terasa. Seperti udara yang mengisi paru-paru, tidak kasat mata namun nyata adanya. Bagi orang lain, hubungan mereka tampak wajar. Seorang ibu yang perhatian pada anak tirinya, dan seorang anak yang patuh serta sopan. Ayahnya bahkan sering memuji, mengatakan bahwa mereka tampak rukun dan akrab. Tetapi di balik senyum itu, Arka tahu, ada sesuatu yang lebih rumit. Ada ikatan yang terjalin, bukan hanya sekadar kasih sayang seorang ibu kepada anak, melainkan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Arka mulai terbiasa dengan perhatian yang berbeda itu. Ia merasakan setiap gerak-gerik ibunya seperti sebuah pesan tersembunyi. Sentuhan ringan di bahunya, tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari biasanya, atau bahkan sekadar sapaan lembut di pagi hari, semuanya meninggalkan jejak dalam pikirannya. Bukan hanya jejak biasa, melainkan tanda yang semakin mempertebal keterikatannya. Di sisi lain, ibunya tampak tidak pernah mencoba menjauh. Justru sebaliknya, ada kalanya ia seperti sengaja membiarkan kedekatan itu terus tumbuh. Ia tidak mengusir Arka ketika tatapannya terlalu lama. Ia tidak menegur ketika Arka tampak canggung setiap kali berada di dekatnya. Bahkan, kadang ia justru menambahkan percikan kecil dalam kebersamaan mereka, seolah ingin menguji seberapa jauh Arka bisa bertahan.
Suasana seperti itu membuat Arka sulit bernapas lega. Ia merasakan keterikatan yang semakin kuat, tetapi juga semakin salah. Ia sadar betul bahwa semua ini melawan norma, melawan logika, dan melawan akal sehat. Namun setiap kali ia mencoba menarik diri, ada sesuatu yang menahannya. Ada tarikan halus yang membuatnya kembali, seperti gravitasi yang tidak bisa dihindari. Malam-malam Arka kini penuh dengan perenungan. Ia sering duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia jalani. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya. Apakah ini hanya obsesi? Atau sudah berubah menjadi cinta? Apakah ibunya benar-benar merasakan hal yang sama? Ataukah semua ini hanya permainan halus yang ia tafsirkan sendiri? Namun dalam keraguannya itu selalu ada satu hal yang jelas. Ia tidak bisa melepaskan diri. Semakin ia berusaha menjauh, semakin dalam pula ia terjebak. Perasaan itu tidak hanya tumbuh di pikirannya, tetapi juga di hatinya, bahkan di tubuhnya. Ini seperti terikat bukan dengan rantai besi, melainkan dengan benang halus yang semakin lama semakin membelit erat. Puncak keterikatan itu mulai terasa ketika ibunya tidak lagi bersikap sepenuhnya formal di hadapannya. Ada momen-momen kecil yang menegaskan bahwa hubungan mereka sudah melangkah lebih jauh dari sekadar ibu dan anak tiri. Misalnya, ketika mereka duduk berdua menonton televisi, ibunya membiarkan jarak tubuh mereka semakin dekat. Atau ketika ia tanpa ragu mengusap rambut Arka, bukan dengan sikap keibuan biasa, melainkan dengan kelembutan yang meninggalkan tanda. Arka tahu, tanda-tanda itu bukan hal yang sepele. Ia tahu, ibunya sadar betul akan dampaknya. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang menghentikan hal tersebut. Tidak ada yang berkata cukup. Tidak ada yang menegaskan batas. Justru batas itu semakin pudar, seolah keduanya diam-diam sepakat untuk membiarkannya hilang. Keterikatan terlarang ini membawa dampak yang besar bagi Arka. Ia mulai sulit berkonsentrasi di sekolah. Pikirannya selalu kembali ke rumah, ke sosok ibu tiri yang begitu mendominasi perasaannya. Ia merasa seolah hanya ada satu pusat dalam hidupnya sekarang, dan pusat itu adalah wanita yang seharusnya ia panggil ibu. Dalam setiap langkahnya, bayangan ibunya selalu hadir. Ketika ia berjalan pulang, ia membayangkan seperti apa wajah ibunya yang menunggu di rumah. Ketika ia makan siang, ia membayangkan cara ibunya menyajikan makanan di meja. Bahkan ketika ia hendak tidur, suara ibunya seolah memenuhi pikirannya. Keterikatan itu begitu dalam, hingga batas antara realita dan imajinasi menjadi kabur. Arka mencoba bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih punya kendali? Namun jawaban itu tidak pernah jelas. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia rela melakukan apapun untuk mempertahankan kedekatan itu. Meski penuh rasa bersalah, meski penuh rasa takut, ia tetap merasa bahwa kehilangan sosok ibunya berarti kehilangan bagian terbesar dari dirinya. Di sisi lain, ibunya pun mulai menunjukkan sikap yang semakin sulit ditebak. Ada kalanya ia berperan seperti ibu yang penuh kasih, memberi nasihat dan perhatian, tapi ada kalanya ia memberikan sinyal samar yang membuat Arka semakin bingung. Seakan ia sedang menguji keberanian anak tirinya, seakan ia ingin tahu seberapa jauh Arka berani melangkah. Situasi itu menciptakan ketegangan yang sulit dihindari. Setiap detik bersama ibunya adalah sebuah ujian. Ujian kesabaran, ujian kejujuran, dan ujian moral. Arka tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir, tapi ia tahu satu hal. Mereka berdua kini sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali yang mudah, dan di dalam hati kecilnya, Arka mulai sadar, apa yang mereka jalani bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, bukan lagi sekadar obsesi. Ini sudah berubah menjadi sebuah keterikatan. Keterikatan yang tidak bisa diucapkan di depan siapapun, keterikatan yang hanya bisa hidup di balik pintu rumah itu. Itu adalah keterikatan terlarang, sebuah simpul yang tidak bisa begitu saja dilepas. Hari-hari yang mereka jalani semakin terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, dunia keluarga yang tampak wajar. Ayah, ibu, dan anak yang duduk bersama di meja makan, berbincang seolah tidak ada rahasia. Di sisi lain, ada dunia tersembunyi yang hanya diketahui Arka dan ibu tirinya. Dunia yang penuh dengan tatapan samar, bahasa diam, dan tanda-tanda yang tidak pernah diucapkan. Bagi Arka, beban itu semakin berat. Ia merasa hidupnya seperti terbelah menjadi dua. Ketika ia berhadapan dengan ayahnya, rasa bersalah menusuk lebih dalam. Namun saat bersama ibu tirinya, perasaan itu seolah tersapu oleh ketertarikan yang begitu kuat. Dua rasa yang berlawanan itu terus berputar di dalam dirinya, membuatnya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Malam itu menjadi salah satu titik yang tidak bisa ia lupakan. Malam yang tampak biasa, namun perlahan berubah menjadi malam penuh pertanyaan.
Seperti biasa, Arka duduk di kamarnya. Lampu meja belajar menyala redup, buku pelajaran terbuka di depannya, namun pikirannya melayang jauh. Ia mendengar langkah pelan di koridor, suara yang sudah sangat ia kenal. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya sudah paham siapa yang sedang lewat di depan kamarnya. Pintu kamarnya diketuk perlahan. Arka menoleh, ragu sejenak. Dan ketika pintu terbuka, sosok ibunya berdiri di sana, dengan wajah tenang namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak membawa alasan khusus, hanya tersenyum tipis sambil berkata, "Belum tidur?" Pertanyaan sederhana itu membuat suasana mendadak berbeda. Arka menggeleng pelan, lalu ibunya masuk dan duduk di tepi ranjang. Hening sesaat, hanya suara jam dinding yang terdengar. Arka menunduk, tak berani menatap terlalu lama. Namun ibunya justru memecah keheningan dengan kalimat yang tidak pernah ia duga. "Kamu akhir-akhir ini sering terlihat gelisah," katanya lembut. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan?" Pertanyaan itu seperti panah yang tepat mengenai sasaran. Arka terdiam, tubuhnya menegang. Ia ingin menjawab, ingin mengeluarkan semua yang ia simpan selama ini, tetapi lidahnya keluh. Yisen takut nita keramaktan itu terucap, maka semuanya akan runtuh. Namun pada saat yang sama, ada bagian dalam dirinya yang mendesak untuk jujur. Ibunya menatapnya lekat-lekat, seolah menunggu pengakuan. Tatapan itu tidak menghakimi, justru terasa seperti undangan. Undangan untuk mengatakan hal yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Dan disitulah Arka merasakan dirinya berdiri di persimpangan, antara mengungkapkan kebenaran atau tetap terperangkap dalam diam. Detik demi detik terasa panjang. Arka membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Napasnya terasa berat. Dan akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata pelan, Aku tidak tahu bagaimana harus bilang. Tapi aku merasa terlalu terikat padamu." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Kata-kata itu sudah keluar. Dan Arka merasa seakan seluruh dunia berhenti berputar. Ia takut melihat reaksi ibunya. Takut dimarahi, takut ditolak, atau lebih buruk lagi, takut kehilangan sosok yang begitu ia cintai diam-diam. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Ibunya tidak marah, tidak menghardik, tidak pula menegurnya. Ia hanya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku sudah lama tahu." Kalimat itu membuat Arka tercengang. Ia menoleh dengan mata melebar, mencari kepastian di wajah ibunya. Dan yang ia temukan hanyalah tatapan penuh pengertian. Tatapan yang membuat hatinya bergetar. "Aku bukan anak kecil lagi," lanjut Arka dengan suara serak. "Tapi aku juga bingung. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti merasakannya." Ibunya terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya, menyentuh bahu Arka dengan lembut. Kadang perasaan memang tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Tapi perasaan tidak bisa dipaksa berhenti begitu saja. Ucapan itu seperti pengakuan samar. Bukan persetujuan penuh, tetapi juga bukan penolakan. Dan disitulah Arka merasakan titik balik besar dalam hidupnya. Ia sadar bahwa rahasia mereka tidak lagi sepihak. Ibunya tahu, ibunya memahami, bahkan mungkin ibunya merasakan hal yang sama, meski tidak pernah diucapkan terang-terangan. Malam itu menjadi momen penting. Arka tidak lagi hanya anak yang bersembunyi di balik pintu, atau remaja yang terjebak dalam obsesi diam-diam. Ia kini telah menyeberangi garis yang tak seharusnya ia lewati. Garis itu tidak lagi imajiner. Mereka berdua kini berdiri di sisi lain, sisi yang penuh dengan risiko dan konsekuensi. Titik balik itu juga menumbuhkan rasa takut baru. Jika sebelumnya Arka takut rahasianya terbongkar, kini ia takut kehilangan apa yang sudah mereka mulai. Ia takut jika keintiman itu suatu hari terputus begitu saja. Ia takut jika ibunya berubah pikiran, atau jika ayahnya mulai curiga. Setiap kemungkinan buruk terlintas di pikirannya, tetapi semua itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Sebaliknya, ia justru semakin bertekad. Tekad untuk terus menjaga apa yang ia miliki bersama ibunya, meski ia tahu betapa rapuh dan berbahayanya ikatan itu. Titik balik itu telah mengubah segalanya. Kini ia tidak lagi berada di tepian, ia sudah terjun ke dalam, dan tidak ada jalan kembali. Di penghujung malam, ketika ibunya akhirnya berdiri untuk kembali ke kamarnya, Arka menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan, ada kebingungan, tapi juga ada keyakinan aneh yang tumbuh dalam dirinya. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Arka yang dulu. Itulah titik baliknya. Titik di mana obsesi berubah menjadi kenyataan. Titik di mana rahasia tidak lagi tersembunyi di satu pihak. Titik di mana semua yang semula samar kini mulai terlihat jelas. Dan ternyata saat itu, hidup Arka tidak akan pernah sama lagi.